Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Jumpa lagi di channel Kak Rian Fadilah. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang mengupas tuntas soal dan pembahasan kaidah pencacahan. Tapi sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, share, and comment agar kakak tambah semangat bikinin video buat kalian. Dan juga kalian tidak ketinggalan nih video dari kalian update-annya tiap harinya. Oke, langsung aja. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini, sehat semua? Mudah-mudahan sehat semua ya. Tidak ada sakit. Mungkin yang sakit agar disembuhkan penyakitnya, diangkat penyakitnya, dan bisa sehat kembali mengikuti PJJ ya. Kalau yang masih sekolah mengikuti pembelajaran jarak jauh. Oke, langsung aja. Kita berdoa terlebih dahulu agar PJJ kita ataupun video ini bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian dan bisa menjadi referensi untuk kalian agar bisa belajar dari rumah ataupun belajar di sekolah ya. Kalian bisa ulang-ulang video ini, bisa sampai paham hingga akhirnya kalian bisa mengerti tentang kaidah pencacahan. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke adik-adik, langsung aja soal dan pembahasan kaidah pencacahan. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Muhammad Rian Fadilah SPD, kakak guru matematika di SMK Wisata Indonesia ya. Oke, di sini kakak ada soal peluang kaidah pencacahan aturan perkalian. Bentuk soalnya, dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun suatu bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Banyaknya bilangan yang dapat disusun adalah, di video sebelumnya kakak sudah menjelaskan ya aturan perkalian itu seperti apa. Kalian bisa lihat di video sebelumnya tentang peluang dan kaidah pencacahan di materinya. Kalau pada kali ini kita akan membahas soal-soalnya. Nah, soal yang pertama ini kita aturan perkalian. Dari aturan perkalian ini kita diminta mencari 3 angka yang berbeda. 3 angka yang berbeda ya adik-adik. Nah, kita punya 6 angka nih. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka kita susun menjadi 3 angka yang berbeda. Berarti kalau 3 angka yang berbeda itu ada ribuan ya. Ada ribuan, ada puluhan, ada satuan. Nah, 3 angka yang berbeda. Dari ribuan dulu. Nah, ribuan ini berarti punya peluang nggak nih 6 angka ini untuk masuk jadi angka ribuan? Punya ya. Jadi 6-6-nya punya peluang menjadi angka ribuan ya. Terus puluhan. Karena sudah dipakai 1 untuk ribuan, maka sisanya 5 untuk puluhan. Dari 5 ini untuk puluhan ya. Maaf peralat, untuk di sini 3 angka yang berbeda ya, berarti ratusan puluhan satuan. Mohon maaf, ada yang diralat. Jadi kita di sini mencari angka ratusan. Di sini ada ratusan, puluhan sama satuannya. Jadi ada 3 komponen, ratusan, puluhan, satuan. Nah, dari ratusan ini kita butuh 6-6-nya ini bisa jadi peluang ya. Entah itu 6 jadi atau 5 atau 4 atau 3 atau 2 atau 1 ya. Bisa jadi angka ratusan ya. Jadi misalkan 600 sekian, 500 sekian, 400 sekian, 300 sekian, dan seterusnya. Berarti 6-6-nya mempunyai peluang untuk mengisi pos ratusan. Nah, untuk puluhan, puluhan ini 5. Kenapa? Karena 1 sudah dipakai angkanya. Jadi setelah dipakai 1 maka sisa 5 gitu. Nah, untuk satuan sisa 4 karena sudah dipakai di puluhan sama
ratusan. Maka untuk satuan berarti sisa 4. Maka untuk mencari banyak bilangan yang dapat disusun tinggal kita kali 6 kali 5 kali 4. Hasilnya 120. Berarti untuk 120 cara kita dapatkan untuk menyusun dari angka-angka ini menjadi 3 angka yang berbeda. Gitu ya. Lanjut. Nah, di sini kakak punya angka 2, 3, 5, 7, dan 8. Diminta untuk menyusun bilangan yang terdiri atas 3 angka yang berbeda, sama kayak ratusan ya. Ratusan, banyak bilangan yang dapat disusun adalah, nah di sini 2, 3, 5, 7, 8 mempunyai peluang ya untuk mengisi pos. Di sini ada 5 ya, ada 5, berarti 5-5-nya masuk ke ratusan ya. Jadi 2 bisa jadi, 3 juga bisa jadi ratusan, 5 juga bisa jadi ratusan, 7 juga bisa ratusan, 8 juga bisa ratusan. Nah, untuk ratusan berarti 5-5-nya bisa menjadi peluang untuk 3 angka yang berbeda ya. Untuk puluhan, nah setelah diambil 1 untuk ratusan maka sisa 4 untuk puluhannya. Berarti 4 bilangan yang ada di sini mempunyai peluang untuk menjadi puluhan. Lalu yang berikutnya satuan. Untuk satuan karena sudah dipakai untuk ratusan 1, untuk puluhan 1, jadi sisa 3. Maka satuannya ini mempunyai 3 ya untuk satuannya. Jadi karena sudah dipakai sama puluhan sama ratusan, maka untuk bilangan yang disusun, banyak bilangannya tinggal kita kali ya. 5 kali 4 kali 3, hasilnya 60. Nah ini untuk soal aturan perkalian ya. Nah ini ada lagi nih. Kakak punya soal dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan disusun suatu bilangan terdiri dari 4 angka. Banyak bilangan genap yang dapat tersusun dan tidak ada angka yang berulang. Nah berarti bilangan genap ya. Kita diminta 4 angka, berarti ada ribuan, ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Banyak bilangan genap yang dapat tersusun dan tidak ada angka yang berulang. Berarti angkanya nggak boleh berulang. Nah, untuk genap itu kan bisa kita dapat dari satuan ya, karena satuan itu penentu genap. Maka satuan di sini kita hitungnya dari satuan penentu genap ya. Nah, genap itu ada angka apa aja? Ada angka 2, 4, sama 6. 2, 4, sama 6 jumlahnya ada 3. Maka satuan ini peluangnya 3. Karena bilangan genap ada di satuan ya, penentunya. Nah, untuk ribuan. Ribuan di sini 3. Kenapa? Karena di sini ada syarat tidak ada angka yang berulang. Karena 2, 4, sama 6 sudah ditaruh di sini, berarti nggak boleh diulang lagi di ribuan. Maka sisanya 1, 3, sama 5. Maka di sini kita peluang untuk ribuan ada 3. Gitu. 1, 3, 5 ya di sini. Karena 2, 4, 6 sudah dipakai buat di satuan. Gitu. Nah, tinggal ratusan sama puluhan. Nah, ratusan sama puluhan ketika sudah diambil 1, maka di sini sisa 5 karena sudah diambil 1 di angka ribuan, sisanya 5. Dari 6 ini sisa 5. Nah, untuk ratusan peluangnya ada 5. Lalu untuk puluhan karena sudah diambil di ratusan 1, sisa 4. Maka banyak bilangan genap yang dapat tersusun dan tidak ada angka yang berulang adalah 3 kali 5 kali 4 kali 3. 3 kali 5, 15. 15 kali 4, 60. 60 kali 3, 180 ya. Jadi ada 180 cara untuk membuat angka ini. Gitu. Lanjut, soal yang berikutnya. Dari angka-angka 3, 4, 5, 6, dan 7 akan dibuat bilangan terdiri dari 4 angka berlainan. Banyaknya bilangan kurang dari 6.000 yang dapat dibuat adalah, nah di sini kita punya syarat bilangan kurang dari 6.000. Ya.
dan dia 4 angkanya berlainan. Nah, di sini ada ribuan, ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Nah, kita ribuan dulu. Nah, ribuan ini kan syaratnya harus kurang dari 6.000 ya. Berarti kalau kurang dari 6.000, peluang angkanya kalau nggak angka 3, angka 4, angka 5. Nggak mungkin angka 6 sama 7. Jadi 3, 4, 5 ini jumlahnya ada 3. Maka 3 angka ini peluangnya untuk mengisi pos ribuan. Ya, untuk ribuan. Nah, untuk berikutnya untuk ratusan. Untuk ratusan di sini ada berapa nih? 5 ya. Totalnya kan ada 5 angka. Karena sudah dipakai di ribuan 1, maka 5 ini sisa 4 untuk ratusan. Nah, ratusan untuk puluhan, karena ratusannya sudah dipakai untuk ratusan satu bilangan, maka sisa 3. Nah, untuk satuan, karena sudah dipakai ribuan sama satuan, sama ratusan, ribuan ratusan satuan, maka sisa 2. Maka tinggal kita kali 3 kali 4 kali 3 kali 2, hasilnya tuh 72 ya. Nah, ini untuk 72 cara untuk membuat bilangan ini. Lanjut. Nah, ini ada soal lagi nih. Banyaknya bilangan antara 1000 dan 4000 yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan syaratnya tidak ada angka yang sama. Nah, ini gimana caranya? Kita lihat dulu syaratnya. Syaratnya itu bilangannya antara 1000 dan 4000 ya. Dan nggak boleh ada angka yang sama gitu. Berarti kalau di sini 1000 masuk nggak 1000? Angka 1000. Angka 1 masuk nggak? Masuk. Angka 2 masuk. Masuk. Angka 3 masuk. Angka 4 masuk nggak? Enggak, karena terakhir itu di 3999 ya. Karena 4000 nggak masuk. Di sini 1001 masuk. 1001 masuk karena ada angka satunya, berarti 1 masuk ya. 2 masuk, 3 masuk. Jadi 1, 2, 3 ini masuk ke peluangnya, peluang angka ribuan. Maka karena jumlahnya ada 3, tulis di 3 di sini ribuannya. Sekarang mengisi pos ratusan. Nah, ratusan ini ada berapa nih? Angkanya ada 6. Karena dipakai 1 untuk ribuan, jadi sisanya 5. Nah, untuk ribuan sudah. Jadi karena ribuan sudah dipakai 1, untuk puluhan sisa 1. Berkurang 1 jadinya 4 untuk puluhan. Lalu untuk puluhan setelah dipakai, maka untuk satuannya berkurang 1, jadi sisa 3. Tinggal kita kali 3 kali 5 kali 4 kali 3. Maka hasilnya 180 cara untuk membentuk bilangan di antara 1000 dan 4000 dan nggak boleh ada angka yang sama. Soal aturan perkalian berikutnya. Perjalanan dari Surabaya ke Sidoarjo bisa melalui 2 jalan. Dan dari Sidoarjo ke Malang bisa melalui 3 jalan. Jadi banyak cara untuk berpergian dari Surabaya ke Malang melalui Sidoarjo adalah, ada berapa cara? Ini ada Surabaya ke Sidoarjo bisa melalui 2 jalan. Ada 2 jalan ya. Terus dari Sidoarjo 2 jalan itu, Sidoarjo ke Malang bisa melalui 3 jalan. Maka untuk cara dari Surabaya ke Malang melalui Sidoarjo ada 2 kali 3. 2 jalan terus dikali 3 jalan. Maka totalnya ada 6 jalan, 6 cara untuk melakukan perjalanan. Itu ya. Lanjut. Nah, ini ada soal UN ya di IPS ya. Paket 46, jadi masih ada mirip ya untuk SMK sama pelajaran SMA IPS aturan perkaliannya. Jika seorang penata bunga ingin mendapatkan informasi penataan bunga dari 5 macam bunga yang berbeda, yaitu bunga 1, bunga 2 sampai bunga 5 pada 5 tempat yang tersedia, maka banyaknya formasi yang mungkin terjadi adalah, nah di sini kita punya 5 formasi. Berarti untuk mencari ini kita pakai rumus faktorial. Karena faktorial berarti 5 faktorial. Faktorial itu adalah perkalian mundur ya. Jadi sampai 1.
5 faktorial, maka dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka ada formasinya 120 formasi. Nah, ini untuk rumusnya ya. Lanjut. Nah, di sini sama ya caranya kayak sebelumnya. Banyak cara memasang 5 bendera dari negara yang berbeda disusun dalam satu baris adalah. Nah, ini juga sama pakai rumus faktorial ya. Jadi 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya 120 cara. Nah, ini ada soal lagi. Suatu keluarga yang tinggal di Surabaya ingin liburan ke Eropa via Arab Saudi. Jika rute dari Surabaya ke Arab Saudi sebanyak 5 rute penerbangan, sedangkan dari Arab Saudi ke Eropa ada 6 rute, maka banyaknya semua pilihan rute penerbangan dari Surabaya ke Eropa pergi pulang dengan tidak boleh melalui rute yang sama adalah berapa? Nah, perginya kan dari Surabaya ke Arab Saudi ada 5 kali 6 dari Arab Saudi ke Eropa, berarti 5 kali 6 30. Nah, untuk pulangnya nggak boleh melalui rute yang sama, berarti dia nggak lewat 5 kali 6 ini gitu. Berarti jalannya pulangnya bisa tidak mampir ke Arab Saudi dulu atau Eropa ya. Nggak usah lewat Arab Saudi dulu. Berarti di sini berkurang 1 ya pulangnya. Tapi jika suatu keluarga ingin liburan ke Eropa via Arab Saudi dan tidak boleh melalui rute yang sama. Nah, pulangnya itu kan bebas ya rutenya, nggak boleh yang sama ya. Jadi kalau yang sama ntar 6 kali 5 lagi. Nah, karena di sini dengan jalan yang berbeda kemungkinan bisa 4 ya, karena berkurang rutenya. Jadi 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, maka banyaknya semua pilihan rute penerbangan dari Surabaya ke Eropa pergi pulang dengan tidak boleh melalui rute yang sama adalah 30 kali 20, hasilnya 600 ya. Gitu. Jadi tanpa lewat Arab Saudi. Dan untuk pulangnya kan dari Eropa ya, dari Eropa ke Surabaya. Berarti cukup 4 rute saja dikali 5 rute penerbangan. Gitu. Hasilnya 20. Nah, itu ya. Lanjut. Jika seorang ibu mempunyai 3 kebaya, 5 selendang, dan 2 buah sepatu, maka banyaknya komposisi pemakaian kebaya, selendang, dan sepatu adalah. Nah, ini tinggal kamu kali ya. 3 kali 5 kali 2, maka hasilnya 30. Jadi untuk komposisi itu kayak kita memakai kombinasi kita gitu, misalkan kebaya merah sama selendang putih sama sepatu hitam, nanti beda lagi, jadi ntar dibikin gitu, ada 3 kali 5 kali 2, jadi peluangnya ada 30 cara, jadi 30 variasi gitu tiap harinya pemakaian kebaya, selendang, dan sepatu dalam 30 hari lah misalkan. Jadi 352 ini bisa bervariasi. Ada 30 variasi untuk memakai komposisi kebaya, selendang, dan sepatu ya. Lanjut. Nah, seorang ingin melakukan pembicaraan melalui sebuah wartel. Ada 4 buah kamar bicara dan 6 buah nomor yang akan dihubungi. Banyak susunan pasangan kamar bicara dan nomor telepon yang dapat dihubungi adalah. Nah, ini tinggal dikali aja ya. Kan ada 4 kamar, terus di 6 nomor, berarti banyak susunannya tinggal dikali. 4 kali 6 adalah 24.
24 cara. Karena ada 4 buah kamar sama 6 buah nomor, berarti ada 24 cara. Kalau dibuat cabangnya 4 sama 6 gitu ya. Bagus memiliki koleksi 5 macam celana panjang dengan warna berbeda dan 15 kemeja corak berbeda. Banyak cara Bagus berpakaian dengan penampilan berbeda adalah, nah ini sama juga, tinggal kamu kali ya. Jadi ada 5 macam dikali 15, hasilnya 75 cara. Jadi dari 5 kemeja bisa corak 5 celana panjang tinggal dipasangkan dengan 15 kemeja. Itu ada 75 variasi jadinya. Kalau kita kombinasikan gitu. Dari atas ke bawah gitu. Dari hari Senin misalkan pakai celana panjang hitam, kemejanya putih. Kan ada 5 celana, misalkan celana panjangnya ada warna hitam, ada putih, ada coklat, ada biru, misalkan ada kuning. Nah, itu kita kombinasikan dengan kemeja yang corak batik, misalkan corak batik merah, corak batik hijau. Nanti kita kombinasikan, itu ada 75 variasi. Jadi, nah ini cocok banget gitu untuk kalian yang bingung untuk memilih penampilan. Nah, ini kita gunakan rumus aturan perkalian dalam kehidupan sehari-hari ya. Cocok banget ini untuk biar kalian gak jenuh ataupun penampilannya gitu-gitu aja, pakai rumus ini nih. Gitu. Oke, lanjut. Sebuah hotel akan membuat papan nomor kamar. Pemilik hotel berkeinginan menggunakan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan nomor yang terbentuk terdiri dari 3 angka berbeda dan bernilai lebih dari 500. Banyak papan nomor kamar yang dapat dibuat. Nah, ini. Kalau aturan perkalian bisa juga untuk menentukan nomor kamar ya. Jadi syaratnya itu angkanya berbeda dan harus di atas 500 dari angka berikut ini, angka di atas ini. Maka banyak papan nomor yang dapat dibuat adalah, nah ini kita gunakan aturan perkalian di sini untuk menentukan hotel ya, nomor hotel di atas 500. Nah, dari 10 angka yang tersedia akan dibuat papan nomor yang terdiri dari 3 angka yang berbeda yang lebih dari 500. Berarti angka ratusan yang dapat dipilih itu ada 5 cara ya, ada 5, 6, 7, 8, dan 9. Lalu untuk angka puluhan dapat dipilih 9 cara karena satunya sudah dipakai di ratusan. Maka dari 10 sisa 9 cara. Lalu untuk satuannya karena sudah dipakai di ratusan sama puluhan, jadi berkurang 2 ya. Maka satuannya 10 kurang 2, 8 cara. Ada 8 cara ya. Maka banyak papan nomor yang dapat dibuat adalah 5 kali 9 kali 8. 5 kali 9 berapa? 45 ya. Atau 5 kali 8 40. 40 kali 9 360 ya. Maka 360 jawabannya E. Aturan perkalian berikutnya. Dari angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 akan disusun bilangan yang terdiri dari 4 angka yang berbeda. Maka banyak bilangan yang lebih dari 4000 adalah, nah ini dia nih, syaratnya kurang dari 4000 ya, lebih dari 4000. Dari 6 buah angka yang tersedia akan disusun bilangan yang terdiri dari 4 angka yang berbeda dan lebih dari 4000. Dari yang sebelumnya, di sini kan yang di atas 4000 ada 4, 5, 6, 7 ya. Ada 4 angka ya. Maka 4, 5, 6, 7 ada 4 cara. 4 masuk karena 4001 ya. 4001 itu masuk ke hitungan. Gitu. Jadi 4, 5, 6, dan 7 ada 4 cara. Lalu untuk memilih ratusan dari 6 angka karena sudah dipakai 1 untuk di ribuan, maka sisa 5 angka atau 5 cara. Lalu untuk puluhan, karena sudah dipakai di ratusan sama ribuan, sisa berkurang 2 ya. Dari 6 berkurang 2 jadi 4. Lalu untuk satuan berkurang 3 ya. 6 kurang 3 karena sudah dipakai di puluhan, ratusan sama ribuan. Maka sisa 3 cara. Jadi banyak bilangan yang dapat dibentuk adalah
4 kali 5 kali 4 kali 3. Hasilnya 240 ya. 4 kali 5, 20. 20 kali 4, 8. 8 kali 3, 240 ya. Lanjut. Aturan perkalian lainnya. Joni mempunyai koleksi 3 pasang sepatu dengan merek yang berbeda. 4 baju berlainan coraknya, dan 3 celana yang berbeda warna. Banyak cara berpakaian Joni dengan penampilan yang berbeda. Ayo, gimana caranya? Jadi ada 3 pasang sepatu nih, misalkan mereknya berbeda. Ada macam-macam dah ya. Ada merek A, merek B, sama merek C misalkan. Lalu bajunya juga gitu, punya corak yang beda. Ada corak kotak-kotak, corak lingkaran, misalkan corak segitiga, ada corak lain-lainnya. Atau celana, juga warnanya juga beda-beda. Ada coklat, ada hitam, ada biru, misalkan. Banyak cara berpakaian Joni dengan penampilan yang berbeda. Gimana caranya? Jawabannya ada 36, 24, 21, 12, atau 10. Langsung aja ya. Berdasarkan aturan perkalian, maka banyak cara berpakaian Joni dengan penampilan yang berbeda. Tinggal kita kali. 3 kali 4 kali 3. Jadi 3-nya sepatu, 4-nya baju, 3-nya celana. Jadi tinggal 3 kali 4 kali 3, hasilnya 36. Nah, 36 corak atau 36 cara untuk Joni bisa berpenampilan yang berbeda. Lanjut. Aturan perkalian berikutnya. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 akan disusun bilangan genap. Terdiri dari 3 angka berbeda. Banyak bilangan genap yang dapat disusun adalah, nah ini aturan perkalian ya. Dari angka-angka ini, kira-kira banyak bilangan genap yang dapat disusun ada berapa? Gitu. Nah, sama bilangan genap. Dari 7 angka yang berbeda akan disusun bilangan genap yang terdiri dari 3 angka yang berbeda. Bilangan genap dapat diidentifikasi dari angka satuan bilangan berikut. Jadi, mulainya dari angka satuan dulu. Nah, angka satuan itu kan genapnya ada berapa? Ada 2, 4, sama 6 ya. Berarti ada 3 angka yang satuan, karena satuan itu penentu genap. Jadi ada 3 cara, 2, 4, sama 6. Lalu angka puluhan. Angka ratusan dulu deh. Angka puluhan dulu. Sorry, ini angka ratusan dulu ya, teman. Angka ratusan. Ini terbalik ya. Jadi angka ratusan karena sudah angka ratusan karena dari 7 karena sudah dipakai kesatuan, maka angka ratusannya sisa 6 aturan ini. 6 cara. Lalu untuk puluhan karena sudah dipakai 1 jadi sisa 5 cara. Ini ada yang diralat ya, sedikit. Ini ada yang terbalik. Ini 5 aturan. Ini 6. Nah, sedikit diralat ya. Jadi dari angka 7 itu kita tentuin dulu satuannya, karena satuan itu penentu genap. Dari 7 angka itu yang genap itu kan 2, 4, 6. Maka ada 3 cara. Lalu kita cari ratusannya. Karena sudah dipakai di satuan 1 angka, maka dari 7 sisa 6. Nah, 6 untuk ratusan. Lalu untuk puluhan, karena sudah dipakai 1 untuk ratusan sisa 5. Maka di sini untuk ratusan satuan puluhannya kita kali 3 kali 6 kali 5, maka hasilnya 90. Untuk angka satuan, puluhan, dan ratusan. Oke, lanjut untuk soal peluang. Di sini ada soal peluang ya. 2 dadu berisi 6
dilempar undi bersama-sama 1 kali. Peluang muncul jumlah kedua mata dadu sama dengan 8 atau berselisih 2 adalah, jadi ada dua buah dadu nih, bersisi 6. Nah, diundi bersama-sama 1 kali. Peluang muncul jumlah kedua mata dadu sama dengan 8 atau berselisih 2 adalah, berarti kita ruang sampel dulu kita cari. Pelemparan 2 dadu itu ruang sampelnya 36, karena 6 kali 6 ya, 36. Kejadian muncul jumlah kedua mata dadu sama dengan 8, ada 5. Nah, peluangnya bisa mata dadu satunya itu 2, mata dadu 2-nya 6, terus bisa juga 62, bisa juga 35, karena kan 8 di total ini. 5 sama 3, 8 juga, 4 sama 4, 8. Jadi ada peluangnya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 5. Untuk mata dadu sama dengan 8. Lalu untuk mata dadu yang berselisih 2 ada 8 juga. Yang 1 sama 3 kan selisihnya 2. 3 sama 1 selisih 2. 2 sama 4 juga selisih 2. 4 sama 2 selisih 2. 3 sama 5 selisih 2. 5 sama 3 selisih 2. 4 sama 6 selisih 2. 6 sama 4 juga selisih 2 ya. Nah, dari sini ada irisan kejadian kedua di atas itu 35 sama 53. Nah, ini ada yang salah lagi. Berapa ada yang diralat? 5/36, 8/36 dikurang 2/36, 11/36. Dikurang 2. Ada yang ralat lagi nih. Ya. Sorry ya. Nah, 8, 13. Oke, 11/36. Ada yang sedikit diralat lagi nih. Oke, lanjut. Tadi soalnya kan dua dadu bersisi 6 dilempar undi bersama-sama 1 kali. Peluang muncul jumlah kedua mata dadu sama dengan 8 atau berselisih 2 adalah atau ya. Kalau atau itu berarti irisan. Atau itu ditambah ya, kalau atau itu ditambah atau gabungan gitu. Nah, di sini kan dari dua ruang sampel pelemparan dadu, dua dadu ada 36 ruang sampelnya, karena 6 kali 6, 36 ya. Kejadian muncul jumlah kedua mata dadu sama dengan 8. Nah, kita tambah ya. Jadi kan dadu itu kan mata dadunya 1 sampai 6 ya. Nah, bisa aja 2 sama 6 ya. Kan 8 juga tuh. 6 sama 2 juga 8 totalnya kan. 3 sama 5, 8. 5 sama 3, 8. 4 sama 4, 8. Nah, ini ada 5 ya kejadiannya. Kalau kejadian muncul jumlah kedua mata dadu selisih 2. Nah, bisa 1 sama 3 kan. Selisihnya 2. 3 sama 1 bisa, 2 sama 4 bisa, 4 sama 2 bisa, 3 sama 5 bisa, 5 sama 3 bisa, 4 sama 6 bisa, 6 sama 4 bisa ya. Di sini terjadi irisan ya. Irisan itu berarti yang sama. Berarti 35 sama 53. Itu selisihnya ada 2 kejadian. Di 35 sama 53. Maka jadi peluang dari kejadian tidak saling lepas di atas adalah tinggal kita tambah ya. 5/36 ditambah 8/36 dikurang irisannya 2/36 ya. Itu 5 tambah 8 13/36 dikurang 2/36, maka hasilnya 11/36.
Hasilnya 11/36 atau jawabannya C. Ya. Nah, ini ada soal peluang lagi nih. Dua dadu dilempar undi bersama satu kali. Peluang muncul jumlah kedua mata dadu 4 atau 7. Berarti dua dadu ya, dilempar satu kali. Nah, peluang muncul jumlah kedua mata dadu, jumlah ya. Kedua mata dadu itu 4 atau 7 adalah, nah, misalkan A adalah kejadian munculnya jumlah mata dadu 4. B adalah kejadian munculnya jumlah mata dadu 7. Nah, kita jumlah nih dua dadu. Bisa 1 sama 3 ya. 1 sama 3 kan 4. 3 sama 1 juga 4 ya. Terus 2 sama 2 juga 4. Nah, berarti NA-nya atau kejadiannya ada 3 ya. Kita cari lagi kejadian B. Kejadian B, NB-nya. Berarti kita cari ya kejadian B-nya ya. NB-nya berarti yang totalnya 7. Berarti mata dadunya bisa 16 ya. Atau 61 bisa, 25 juga bisa, 52 bisa, 34 bisa, 43 bisa. Berarti NB-nya ada 6 ya. Berarti kejadian B-nya ada 6, yang mata dadu 7, jumlah mata dadu 7. Kalau untuk yang jumlah mata dadu 4 ada 3 kejadiannya. Maka ruang sampelnya kita cari NS-nya 6 kali 6, 36. Maka kita yang ditanya apa tuh? Peluang muncul jumlah kedua mata dadu 4 atau 7 adalah, maka kita tambah aja ya. Ruang sampel pelemparan dua dadu, NS-nya 6 kali 6, 36, maka PA atau B adalah PA tambah PB. Sama dengan NA per NS tambah NB per NS gitu ya. NA-nya berapa? Tadi 3/36. 3 dari kejadian dibagi ruang sampelnya. 3/36 ditambah 6/36. Maka jawabannya 9/36. Ya. Nah, ini untuk soal aturan perkalian sama peluang ya. Ya, mungkin untuk video kali ini kakak bahas soal peluang sama aturan perkalian dulu ya. Ya, mudah-mudahan harapannya bisa ngerti kalian ya untuk video kakak kali ini. Mungkin ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar ya. Dan jika kalian suka dengan video kakak, jangan lupa subscribe, like, share, and comment agar kakak tambah semangat bikinin video buat kalian, dan juga kalian tidak ketinggalan videonya dengan video-video terbaru yang kalian share ya. Mungkin cukup sekian dari kalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sekedar informasi, jika kalian ada kesulitan, misalkan kalian kesulitan matematika, kalian bisa chat di komentar. Jika mau les privat juga silakan, nanti kalian carikan pengajarnya untuk khusus Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Untuk pengajar matematika boleh tatap muka sesuai protokol ya, ataupun boleh juga online lewat Zoom meeting. Jadi harapannya kalian bisa terbantukan untuk matematika baik jenjang SD, SMP maupun SMA. Jadi kebetulan kalian juga mengolah biro privat untuk khusus Jabodetabek gitu. Insya Allah pengajar-pengajarnya dari universitas ternama ya. Universitas ternamanya bisa aja dari UNJ, UIN, dari UI, dan sebagainya ya. Mungkin itu sekedar informasi les privat ya. Sekian dari kalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.